Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Sampai saat ini, bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Salah satu faktornya adalah ketersediaan air. Makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air, kita harus bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya bersyukur kepada Tuhan Pencipta alam. Berikut adalah contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Yang pertama yaitu air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Yang kedua, air mengalir dan memenuhi sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Yang ketiga, air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dan yang keempat yaitu air menjaga kelembapan suhu dan iklim di bumi. Nah, apakah kalian tahu mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena mengalami siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air memiliki beberapa tahapan, yaitu proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Coba kalian perhatikan skema proses siklus air berikut ini. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air. Proses ini disebut dengan presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Nah, dari proses siklus air ini dapat disimpulkan bahwa jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Itu tadi tentang siklus air dan manfaat air. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.